di sini kalau kemarin malaikat itu mengatakan bahwa mereka datang, para malaikat itu, pada kaum yang berdosa. Kaum yang berdosa yang saya tahu bahwa kaumnya Nabi Lut inilah kaum yang memulai perilaku menyimpang. Jadi dalam ayat sebelumnya disampaikan di ayat yang lain itu bahwa tidak ada umat sebelum kamu yang melakukan ini. Kalian berperilaku menyimpang di mana tidak ada umat sebelum kamu yang melakukannya, gitu. Jadi makanya ini kaum Samud ini menjadi apa ya, pandangan Islam itu sangat sangat tegas terhadap perilaku menyimpang ini. Jadi memang Al-Quran itu jelas sekali bahwa Nabi Lut berkata, loh kamu menjalani melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Jadi kalau gitu kan memang perilaku itu perilaku menyimpang. Kenapa? Ya karena sekian ribu tahun sebelum itu 10.000, 30.000 tahun sebelum itu tidak ada orang berperilaku seperti itu tidak ada. Lah kok kemudian ujuk-ujuk kaumnya Nabi Lut ini melakukan itu. Dan seperti yang pernah sudah kita bahas dulu bahwa sebenarnya kaumnya Nabi Lut itu awalnya adalah kaum yang sangat taat sampai-sampai setan itu kesulitan menggoda agar mereka tidak beribadah. Lalu setan menyamar menjadi seorang pencuri agar ditangkap. Singkat cerita dia ditangkap, ketika nangis terus di dalam penjara itu nangis gitu, kemudian akhirnya ditenangkan oleh penjaga. Tapi ketika ditenangkan itulah setan itu dengan merubah diri menjadi pemuda yang sangat tampan, saking tampannya kayak cantik. Kemudian mulai melakukan gerakan-gerakan yang pada penjaga itu sentuhan dan lain sebagainya, sehingga tanpa terasa penjaga itu menjadi ada perasaan aneh dan naudzubillah min dzalik, akhirnya mereka melakukan itu. Nah, itu yang kemudian menular ke tempat ke masyarakat lain. Sehingga itu kemudian menjadi kebiasaan, menjadi tradisi adat orang-orang di zaman itu. Ya. Itu diceritakan bagaimana Nabi Lut sendiri ketika didatangi oleh para malaikat yang menyamar juga menjadi pemuda yang ganteng. Makanya nanti di ayat selanjutnya akan diterangkan bagaimana Nabi Lut panik luar biasa ketika ada tamu itu. Bukan karena nggak mau ditamui, tetapi kondisi fisik para tamu yang selain orang asing, yang jelas akan menarik perhatian, adalah parasnya yang ganteng. Nah, ini makanan sehari-harinya kaum Nabi Lut. Coba itu dibuka di surat Al-Ankabut ya.
menunjukkan betapa bahwa perilaku kaum Nabi Lut itu belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Ya, perilaku LGBT itu. Coba dibuka di surat Al-Ankabut ayat 28. Monggo gantian, silakan. Al-Ankabut ayat 28, ya, termasuk ayat-ayat sebelumnya juga tuh yang bercerita tentang kaum Nabi Lut itu. Coba dibaca. Bentar, namun kepanggil. Izin bos. Silakan Bayan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Nah, lanjut Bayan. Ayat 29. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nah, sehingga itu yang dimaksud, kita kembali ke surat Al Jadi, ayat 28 menjelaskan bahwa tidak ada kaum sebelum Nabi Lut melakukan itu. Mereka mendatangi sesama laki-laki, mungkin perempuan juga sesama perempuan, ya. Itu. Jadi di situ disebutkan bahwa kenapa kamu mendatangi, berarti di masa itu juga seperti surat Al-Ankabut ayat 29 ini menunjukkan ada pertemuan-pertemuan, ada pesta-pesta lah jangan. Pesta-pesta, dan sekarang ternyata diulangi lagi di Belanda itu, terutama kalau di Eropa itu yang paling surga buat orang-orang Mailiran itu, Mairil, atau orang-orang gay homoseksual itu di Belanda. Itu surganya mereka karena sangat bebas sekali mereka melakukan itu. Dan naudzubillah min daliknya, perilaku ini sekarang sudah di Indonesia menular banget. Kapan hari itu kan di salah satu basement mall di Jakarta itu ditemukan ratusan orang sedang melakukan pesta laki-laki semua. Naudzubillah min dalik, naudzubillah min dalik, summa naudzubillah min dalik. Jadi ini menunjukkan bahwa penyakit ini tidak mati, meskipun waktu itu nanti akan disebutkan di situ bahwa kata malaikat itu, kami akan selamatkan pengikutnya Lut yang tidak melakukan itu, ya. Lamunajjuhum ajma'in. Tapi illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Tapi ada istrinya yang tidak ikut diselamatkan karena berkhianat. Dia tertinggal di belakang. Falamma ja'ala Lutinil mursalun, dan ketika para utusan itu datang kepada Nabi Lut dan para pengikutnya, maka Nabi Lut berkata, qala innakum qaumun munkarun. Siapa sampean ini? Sampean ini bukan orang sini, kami nggak kenal sampean. Dalam pertanyaan Nabi Lut itu sebenarnya tersimpan kekhawatiran sudah. Karena melihat apa? Ya, parasnya yang ganteng, dan itu adalah makanan favoritnya orang zaman itu. Sudah pun begitu, mereka datang sebagai orang asing. Malah sangat menarik perhatian. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Kata para malaikat yang datang sebagai utusan, sungguhnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Ayat 29 di surat Al-Ankabut tadi kan dia bilang,
Wes gak usah ngomong kakean cangkem kamu, wahai Lot. Kalau kamu memang benar sudah datangkan azab yang kamu maksud. Kan gitu. Jadi mereka di samping pede sekali bahwa perilakunya benar, mereka juga pede bahwa mereka tidak akan ada azab. Hanya nantang-nantang Allah itu kan karena begitu. Dan sudah sejak dulu memang manusia itu ketika mereka belum kena azab ya nantang-nantang. Ya. Mereka mendustakan yam tarun, mereka ragu. Atena kabil haqi wa inna lasadiqun. Dan kata para malaikat, kami datang kepadamu itu dengan benar dan sungguh kami orang-orang yang benar. Wa asri bi ahlika bi qit'im minal laili wattabi' adbarahum wa la yatalfit minkum ahadun. Wamdu haitsu tu'marun. Nanti nanti malam katanya para malaikat itu, nanti malam kamu pergilah. Bi qit'im minal laili. Kamu sama keluargamu pergi sama pengikutmu yang setia. Berangkat pergi dari keluarlah dari negeri ini. Ya, di penghujung malam, pokoknya tengah malam lah. Lalu sudah kamu berjalan lurus saja, ikuti malaikat yang membimbingi. Wattabi'at barohum. Ikuti berjalan di belakang malaikat. Anta nanti yang akan membimbing kamu, kata malaikat itu. Wala yaltafit minkum ahadun. Tapi pesannya jangan ada yang menoleh sedikit pun. Jangan. Nah, orang kalau dilarang kayak gitu kan malah justru apa ya, curious. Mereka malah merasa ini ada apa kok Penasaran. nggak boleh eh, menoleh ini kenapa? Iya betul Pak Win. Kenapa kok nggak boleh menoleh? Sehingga kadang jiwanya manusia itu malah pengen noleh gitu. Pengen noleh. Padahal dilarang yang noleh. Wamdu haitsu tu'marun. Kamu lurus saja fokus pada tujuan ke tempat yang telah diperintahkan. Gitu kan. Fokus, jangan noleh. Tapi yang namanya manusia, ya kan? Jadi sebagian di antara mereka termasuk di antaranya adalah istrinya itu noleh, noleh dia. Sudah dilarang noleh, noleh. Gitu. Ada beberapa umatnya juga gitu. Maka yang noleh pun akhirnya tergulung oleh azab yang didatangkan oleh Allah melalui para malaikat tadi. Ini disebutkan wa qadaina ilaihi dzalikal amra anna dabiraha ulai maqtu'un masbuhin dan telah kami tetapkan kepadanya keputusan itu bahwa pada akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Akhirnya memang ditumpas habis, tidak tersisa habis. Termasuk istri yang berkhianat tadi. Dalam beberapa riwayat, si istrinya Nabi Lut ini memang membangkang ya, membangkang. Dan ketika ada tamu malaikat itu Nabi Nuh sudah bilang sama keluarganya, kamu jangan sampai cerita ini ke orang lain loh ya, kalau ada saya ada tamu gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa apa ya, eh, kehendak manusia untuk membangkang itu memang tidak ketara. Ya ini istrinya, orang dalam. Ini namanya musuh dalam selimut. Sudah dilarang begitu, cerita dia ke orang lain. Malah justru ngundang orang datang bahwa di rumah ada tamu yang ganteng. Kamu kalau kamu mau itu. Jadi sudah disembunyikan oleh Nabi Lot, tapi justru istrinya yang memberitahu kepada masyarakat bahwa ada mangsa yang siap dinikmati. Ya, justru karena pengkhianatan itulah kemudian eh, apa ya? Dia termasuk dia termasuk orang-orang yang
Gobirin tadi itu, siksa di belakang, terkena azab dari Allah. Nah, yang saya ingin tegaskan di sini dulu bahwa ternyata penyakit itu makin merajalela di zaman sekarang. Dan sebagian di antara mereka juga sama mengatakan kepada orang-orang yang mengingatkan mereka itu persis seperti perkataan kaum Sodom yang eh, menolak Nabi Nuh tadi, Nabi Lut tadi, yang di ayat 29 itu. Coba sekarang sudahlah kamu jangan datangkan siksa. Nah, zaman sekarang ada yang begitu. Mana ada larangan dalam Al-Quran tentang LGBT? Tidak ada. Dan sudah jelas tuh negeri-negeri yang melegalkan atau memberi izin untuk melakukan LGBT justru lebih makmur daripada negeri-negeri yang melarang gitu. Jadi dibandingkan dari sisi situ. Mereka juga bilang mana ada buktinya ada parade LGBT di negeri sana yang nggak ada adab, nggak ada apa, biasa aja. Berarti kan adab itu bohong, nah gitu. Sekarang narasinya dibangun ke arah sana, sehingga orang ya kalau melihat misalnya, padahal adab itu sudah beberapa puluh tahun lalu ada dalam bentuk apa? Penyakit AIDS, sampai hari ini belum ada obatnya. Gitu. Dan orang kalau sudah penyakit AIDS itu mesti tinggal menghitung hari akan mati gitu. Itu tidak dilihat. Jadi azab Allah itu jenisnya macam-macam, tidak hanya dalam bentuk batu dari langit atau gempa 10 skala Richter misalnya. Tidak hanya itu. Bencana itu bisa dalam bentuk penyakit, dalam bentuk peperangan tanpa henti, dalam bentuk banyak sekali. Gitu ya. Jadi azab Allah itu bisa dalam bentuk macam-macam sesuai dengan kehendak Allah. Maka di sini disebutkan waktu mereka dibinasakan itu adalah atau ditumpas habis itu adalah waktu subuh. Paling sering memang begitu. Jadi kaum-kaum zaman dulu itu kadang malamnya nggak kerasa kalau akan ada sesuatu, begitu mereka tidur di rumah masing-masing azab datang. Nah, makanya sampai dan saya kan diminta untuk ketika malam tahajud itu pakai untuk bertahajud supaya apapun yang terjadi itu kita dalam keadaan sujud kepada Allah. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau dielaborasi monggo. Izin Gus, Iya, Pak. terkait ini Gus, perilaku yang menyimpang itu mungkin kan ada yang memang itu terjadi perubahan gitu loh, baik terpengaruh dengan lingkungan ataupun apalah, jadi ada semacam gaya hidup. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana dengan perilaku yang menyimpang itu yang terjadi memang bawaan gitu Gus. Jadi sejak kecil pokoknya dia itu sudah terlihat gitu loh, misalnya lebih cenderung pada laki itu, lebih cenderung ke perempuan gitu. Jadi dia mulai dari permainan, terus baju juga dia tuh nggak mau dipakein baju laki gitu loh, supaya ke yang perempuan. Itu kan sifatnya bawaan gitu Gus. Bagaimana dengan hal seperti itu dan itu terbawa sampai besar gitu loh Gus. Apakah itu termasuk juga sebuah seperti yang dicontohkan tadi itu Gus? Itu mungkin aja Gus. Jadi gini, Pak. Di dalam Islam itu ada sesuatu yang bersifat genital. Genital itu sifatnya jasmani ya. Ada yang sifatnya bersifat psychological, jadi bersifat psikologis. Nah, yang bersifat genital itu dalam Islam itu ada istilah namanya al-khunsa. Ya. Al-khunsa itu artinya merujuk pada seorang yang memiliki karakteristik kelamin ganda. Jadi tidak jelas apakah ia laki-laki atau perempuan, atau ada yang memiliki kedua jenis kelamin sekaligus. Ya. Ada itu yang terlahir seperti itu. Nah, istilah ini dijelaskan untuk menjelaskan atau memberi nama keadaan individu yang memiliki ciri-ciri itu yang tidak biasa lah atau ambigu lah. Nah, ini gimana dalam konteks Islam itu ada dua jenis, Pak. Kalau tentang eh,
al-khunsa yang secara genital itu memang punya dua jenis kelamin, maka harus diteliti dia dimasukkan jenis kelompok laki-laki atau perempuan. Saya ingin menjelaskan itu dulu. Kalau dia memang kecenderungan yang berfungsi adalah alat kelamin laki-laki, maka dia digolongkan laki-laki, tidak boleh mengambang. Tapi kalau ternyata hormonal, secara fungsi jenis kelamin itu lebih berfungsi yang perempuan, maka dia digolongkan perempuan. Nah, al-khunsa itu ada dua jenis, namanya, ini sekaligus untuk pengetahuannya, namanya al-khunsa muskil dan al-khunsa ghairu muskil. Ya, al-khunsa muskil dan al-khunsa ghairu muskil. Nanti saya akan sampai ke pertanyaan Pak yang tadi. Ini juga untuk ilmu ya. Yang namanya al-khunsa muskil itu adalah seorang yang ciri-ciri kelaki-lakian dan keperempuannya itu tidak jelas. Ini sulit banget dipastikan itu. Sehingga status jenis kelaminnya tidak dapat ditentukan dengan mudah. Maka nanti arahnya kepada kecenderungannya. Dia bersikapnya seperti apa. Yang kedua adalah unsa ghairu muskil. Itu seorang yang ciri-ciri kelaminnya masih dapat ditentukan. Meskipun mungkin sedikit ada kelainan, tetapi dia tetap digolongkan kepada jenis kelamin yang seperti yang saya sampaikan tadi. Itu al-khunsa. Nah, kalau itu tentang genital, jelas itu secara fisik kelihatan gitu ya. Tapi ada orang yang disebut Pak yang tadi, mungkin orang yang secara kelamin dia jelas, tapi kecenderungan sikapnya. Misalnya dia jenis kelaminnya jelas perempuan, tapi dia punya kecenderungan bersifat kelaki-lakian atau namanya tomboy. Kemudian atau sebaliknya, dia punya jenis kelamin laki-laki, tapi kemayu, misalnya gitu. Nah, ini persoalan psikologis, psikis berarti. Ini harus disembuhkan, Pak ya. Karena Islam tidak akan pernah mengakui orang yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki jelas, yang tidak al-khunsa, dia jelas. Lalu kemudian bersifat kemayu. Apalagi kemudian dia pakai pakaian yang menyerupai. Itu larangannya jelas dalam hadis, dilaknat orang yang berperilaku dan berpenampilan, bukan hanya penampilan, ya, berperilaku. Laki-laki berperilaku seperti perempuan, atau berpenampilan seperti itu. Sebaliknya, juga dilaknat perempuan yang berperilaku atau berpakaian seperti laki-laki. Nah, kalau melihat itu, ada dua tadi itu. Jadi, apakah dia al-khunsa, baik yang muskil maupun ghairu muskil, ataukah dia memang secara psikologis bisa dirubah dan harus dirubah. Maka caranya gimana? Pertama ya memang harus diawasi betul, tapi jangan pakai kekerasan. Karena kalau pakai kekerasan rata-rata kemudian malah jadi itu. Gimana caranya agar mereka berubah? Dengan cara ya pelan-pelan. Yang kedua, lingkungan. Ya, jadi ada artis yang mengaku sekarang dia kemayu ya. Tapi dia mengakui bahwa memang ini karena lingkungan. Waktu dia SMA itu SMA yang hampir semuanya perempuan, cuma 3 yang laki-laki. Lalu dia ya banyak bergaul dengan perempuan itu, akhirnya dia memang ikut kemayu. Nah, bagaimana mengembalikan ini? Bisa kok. Banyak yang kemudian berhasil balik. Berhasil balik kepada kondisi psikologis yang seharusnya sesuai dengan genitalnya. Tapi kalau ini Pak, misalnya didiskusikan dengan para penggiat hak asasi manusia lah, apa segala macam, yang sekarang non binary apa segala macam, wah nggak selesai-selesai mereka ini. Waduh, mending yang waras yang ngalah. Tapi sekurangnya kita sudah jelas ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya bahwa kalau kondisinya kayak gitu tetap harus dilaki-lakikan, tetap harus diperempuankan. Jangan sampai laki-laki bersifat dan berpenampilan seperti perempuan atau sebaliknya. Jangan sampai perempuan berperilaku atau berpenampilan seperti itu, dilaknat Allah. Begitu Bapak ya. Betul.
Nah, di dalam al-khunsa itu nanti juga ada implikasi hukumnya, terutama ketika waris ya. Waris maupun ketika dia menikah dan sebagainya. Karena kalau dia digolongkan ke siapa, pembagian warisnya kan juga berbeda. Kalau dia digolongkan laki-laki, ini yang genital ya, secara genital memang berbeda. Kalau secara genitalnya jelas, dia kelaminnya jelas hanya karena psikologis ya dia udah jelas. Ya. Tapi kalau yang punya kelamin ganda tadi itu loh yang harus diteliti sehingga nanti apa posisi hukumnya dia jelas. Oke, jelas nggak? Ada lagi? Oke, saya rasa cukup. Ada? Bu Tanti? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jalan. Dari tadi yang ngendikan nggak boleh menyerupai perempuan, menyerupai laki, laki menyerupai perempuan. Nah, Ya, ini betul. apa perempuan kan sekarang kalau muslim kan pakai jilbab, nah itu biar nggak gerah itu rambutnya dipotong lagi pendek itu mana? Bagus biar dia agak sumuk gitu loh, tapi terus pakai kerudung dalam yang lepas gitu. Mana Gus hukumnya pun terus enggak sebulan. Jadi sebenarnya pernah ada satu hadis di masa Rasulullah itu seorang ibu matur kepada Rasulullah karena anaknya itu sakit, lalu rambutnya rontok gitu. Maka apakah boleh dipotong gitu kan? Potong. Terus kata Nabi gimana? Boleh kalau memang kondisinya sakit dan memang ada ilah atau alasan yang memperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar biar gaya dan sebagainya, tidak ada alasan yang memang urgent, maka kalau apalagi hanya sekedar gaya-gayaan, dilarang itu. Bahkan ada kafarat atau apa denda pengganti berupa puasa 3 hari itu ya. Sehingga supaya apa tidak kebablasan. Karena aturan hukum seperti itu memang untuk menjaga manusia supaya jelas perilakunya, kodratnya, dan sebagainya itu jelas. Supaya tidak paling cross melewati batas. Gitu Bu Tanti. Insya Iya. Allah kok juga menyerupai perempuan itu ceritanya. Tidak Gimana? dosa nggih Gus nggih. Ya, pokoknya Ya itu rambutnya dipotong pendek itu biar enggak gerah gitu loh Gus. Kita tetap pakai kerudung itu pakai kerudung enak gitu, enggak ribet harus ngikat, nggak harus gitu maksudnya ini. jadi itu tetap tidak boleh. Jadi ya gimana memang Oh, nggih, ya nggih, nggih. maaf ya saya karena saya laki-laki tidak merasakan berjilbab ya hingga tidak merasakan sumuk gitu ya. Tapi sebenarnya justru di situ letak pahala tingginya untuk kaum muslimah ya. Ini kalau apa Hmm. eh, karena apa? Karena memang aturan tentang itu banyak sekali hadis-hadisnya tentang bagaimana bolehan. Ya, karena tubuh perempuan itu termasuk rambut ya. Itu aurat gitu. Maka dia bisa aja dipotong tadi kalau ada alasan yang kuat ya, misalnya tentang sakit dan sebagainya. Bahkan kalau haid kan misalnya perempuan itu rambut harus disimpan ya. Untuk nanti juga ikut dikeramati pada saat sudah suci. Kemudian dia harus dikubur itu. Jadi aturannya jelas karena dia berupa aurat. Oke, sekali lagi. Terima
Cukup nggih? Dan kita pada pagi hari ini, alhamdulillah, semoga kita dimampukan Allah untuk berjalan di jalan Shiratal Mustaqim ini sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyain. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man wa barik lana fi ma a'taita. Fa innaka ta'ti wa la yubda alayka wa inna la dhulmun wa la subhanahu tabaraka rabbana wa ta'ala. Allahumma da'fana al-bala wal wafa wal hafidna wa najina syaitan. Rabbana najina wa lina syabina. Rabbana mana faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa hab lana wa hamna anta wa lana kafiran dan muslim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa bika rabbi yadurun wa bisrahmatika. Wa najanna muslimin barakan. Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa rahmatan wa barakatuh. Amin. Allahumma afrigh lana sabra wa sabbit wa lana kafirin Allahumma fatir samawati wa alimul ghaibi wa syahadati rabbana. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi syarri syaitan syarri ta'awudzu billahi min syarril bala wa badarki syaqqa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal-ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la nusajjil. Terima kasih, Coach. Wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa alim bi dhati sudur wa basirun bil ibad innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bos. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alhulana iman.